Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Santapan harian keluarga Kristen di hari ini terambil dari Kitab Ulangan pasal 23 ayat 9 sampai ayat yang ke-14 dengan judul santapan harian, Allah menghendaki umatnya hidup dalam kekudusan. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, Allah menghendaki kehidupan umatnya yang kudus. Hati dan pikirannya yang kudus akan menghasilkan perbuatan yang kudus juga. Kudus artinya orang yang dipisahkan, orang yang bertobat ada meterai anak domba Allah, sedangkan orang yang belum bertobat tidak ada tanda meterai Allah. Karena kita disebut sebagai bangsa yang kudus, imamat rajani, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Yang dimaksud dengan imamat rajani yaitu kita sebagai imam dan raja yang melayani. Keluarga Kristen yang diberkati, hidup yang kudus merupakan pintu masuk di mana berkat Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Sebagaimana dalam ayat 9 dan ayat 14, apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Sebab Tuhan Allahmu berjalan di tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan engkau dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Sebab itu, haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berbalik daripadamu. Demikian juga dikatakan, saudaraku, apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di atasnya pada malam hari, maka haruslah ia pergi keluar perkemahan. Janganlah ia masuk ke dalam perkemahan, kemudian menjelang senja haruslah ia mandi dengan air, dan pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Ulangan pasal 23 ayat 10 dan 11. Sebagaimana juga dalam Kolose 3 ayat 2, Allah mau kita memikirkan tentang hal-hal yang kekal, yaitu tentang ibadah, tentang bagaimana kita memuji dan menyembah Dia, bagaimana menyenangkan hatinya. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Keluarga Kristen yang terkasih, dalam nas ini, Ulangan 9 sampai ayat yang ke-14, lebih berkaitan dengan kebersihan diri dalam bersekutu dengan umat Tuhan. Masalah identitas yang dulu mengikat Israel, sekarang dalam terang perjanjian baru diperjelas makna rohaninya. Identitas umat Tuhan bukan terletak pada pernah menjadi penyembah berhala, atau anggota dari suatu bangsa yang jahat, atau tidak. Melainkan, setiap orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah bagian dari umat Tuhan. Keluarga yang diberkati Tuhan, pengenalan akan jati diri sebagai umat Tuhan adalah hal yang mendasar dan sangat penting. Umat Tuhan adalah umat yang dikuduskan, umat yang menjaga diri dari hal-hal yang najis. Maka persoalannya bukan siapa aku dulu, tetapi siapa aku sekarang yang menentukan apakah aku termasuk umat Tuhan atau tidak. Karena itu, saudaraku yang terkasih, kita harus menjaga kekudusan hati kita.
kita harus menjaga hati kita dengan penuh kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita menjaga hati kita sebab dari sinilah Allah menilai hidup kita. Perhatikan khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, ia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, kita sebagai umat pilihan Tuhan yang beriman pada Yesus Kristus, kita harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan, sehingga hidup kita kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga lewat sikap dan perbuatan kita yang kudus, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Demikianlah santapan harian keluarga Kristen di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.